Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Husnul Khotimah akan mempresentasikan mata kuliah studi Islam dengan tema ritual dan institusi Islam. Yang pertama, itu ada ritual dalam perspektif sosiologi. Apa itu ritual dalam perspektif sosiologi? Jadi pengertiannya adalah ritual adalah tindakan simbolis yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu atau suatu kelompok yang memiliki makna sosial tertentu. Ritual ini biasanya terkait dengan nilai, norma, kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar, begitu. Baik, saya kasih satu contoh. Dalam NU, dalam Nahdlatul Ulama kan biasanya setelah ada orang meninggal itu kan ada tahlil, ada sampai 7 hari, ada yang namanya 100 hari, terus juga 3 tahun gitu kan. Nah, itu adalah ritual. Ritual di situ itu adalah menurut kepercayaan masing-masing. Kan kalau di Muhammadiyah tidak ada yang namanya setelah meninggal itu ditahlil sampai 7 hari gitu kan. Tapi kalau di NU itu kan ada. Nah, itu yang disebut dengan ritual, yakni menurut kepercayaan suatu wilayah, begitu. Dan suatu kepercayaan yang memang dianut oleh masyarakat tersebut, begitu. Yang kedua, itu ada ritual dalam Islam. Apa sih ritual dalam Islam itu? Nah, ritual ini adalah pola pikir yang dihubungkan dengan gejala atau penjelasan yang mempunyai ciri khas. Ciri khasnya ini ciri khas mistis, maksudnya itu dari segi tujuan, begitu. Nah, di sini tuh ritual Islam itu dapat dibagi atau dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ritual yang bertujuan mendapatkan ridha Allah semata. Contohnya di sini itu ada sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, sedekah, zikir, doa. Nah, ritual-ritual di sini itu adalah ritual uhrawi yang mendekatkan kita atau cara kita mendekatkan kepada Allah, seperti sholat 5 waktu, zikir, doa, begitu kan, seperti puasa Ramadan. Itu kan sesuatu yang memang sudah diperintah oleh Allah, sesuatu yang memang sudah diperintahkan oleh Allah, dan barang siapa yang mengerjakannya, Allah itu menjanjikan bahwa orang yang mengerjakan hal-hal tersebut itu akan dekat dengan Allah. Nah, poin yang kedua itu ada ritual yang bertujuan mendapatkan balasan hanya di dunia. Maksudnya di sini itu seperti ritual tolak bala, upacara adat pernikahan, selamatan atau kenduri. Nah, maksudnya ritual tolak dan bala ini seperti kalau di wilayah saya itu selamatan gitu kan, ada yang namanya selamatan setiap malam Jumat gitu kan, untuk istilahnya selamatan untuk menjaga keselamatan kita gitu kan. Yang terus ada upacara adat pernikahan seperti walimahan begitu kan, dan juga selamatan atau kenduri. Maksudnya keselamatan atau kenduri itu biasanya kalau orang hamil tuh biasanya kan selamatannya bukan hanya di 7 bulan, tapi juga di 4 bulan. Nah, itu adalah ritual yang bertujuan mendapatkan balasan di dunia. Maksudnya itu supaya apa yang kita lakukan, ritual apa yang kita lakukan itu juga mendapatkan feedback gitu loh. Maksudnya ada timbal baliknya gitu. Nah, yang poin ketiga itu ada tujuan meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan. Maksudnya di sini itu contohnya seperti sholat taubat, istighfar, puasa taubat gitu kan, atau puasa sunnah tertentu. Nah, tujuan meminta ampun kesalahan itu bisa dilakukan dengan sholat taubat, istighfar gitu kan. Itu adalah ritual cara kita untuk meminta ampun kepada Allah. Jadi itu adalah beberapa ritual dalam Islam.
Nah, yang selanjutnya itu adalah institusi. Nah, institusi ini adalah suatu kebutuhan pokok manusia. Maksudnya di sini tuh tujuan institusi ini adalah untuk memenuhi segala kebutuhan pokok manusia seperti kebutuhan keluarga, hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya. Pastinya kita membutuhkan yang namanya ekonomi, hukum, politik, dan sosial. Jadi institusi itu bisa disebut dengan dorongan kita untuk apa ya, maksudnya untuk bisa mempunyai kebutuhan tersebut begitu. Jadi institusi ini adalah sistem nilai dan norma. Fungsi institusi itu ada 3. Yang pertama itu institusi ini memiliki pedoman dalam masyarakat dalam upaya melakukan pengendalian sosial berdasarkan sistem tertentu, yaitu sistem pengawasan tingkah laku. Jadi institusi itu juga mengatur tingkah laku kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, institusi itu adalah sistem nilai dan norma. Jadi perilaku kita, tingkah laku kita itu juga diawasi begitu. Karena di dalam lingkup institusi itu juga ada hukum. Yang mana hukum tersebut itu menjaga tingkah laku kita, sebagaimana seperti negara Indonesia adalah negara hukum. Dan yang kedua, menjaga stabilitas keamanan masyarakat begitu. Jadi institusi ini kan poinnya itu kan adalah kebutuhan keluarga, hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya. Jadi fungsinya institusi di sini itu juga menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Yang ketiga itu ada memberikan pedoman kepada masyarakat tentang norma tingkah laku yang seharusnya dilakukan dalam memenuhi kebutuhan mereka begitu. Jadi institusi ini menjaga tingkah laku dan juga menjaga kita. Maksudnya di sini tuh kan Indonesia adalah negara hukum. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, intinya segala hal yang kita lakukan itu harus sesuai dengan hukum. Tidak boleh keluar dari jalur hukum. Kalau kita keluar dari jalur hukum atau ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah, maka kita akan mendapatkan sanksi. Jadi institusi itu seperti itu. Institusi itu ya benar, memang institusi ini menjaga kita. Mungkin itu saja dari saya. Bisa dilanjut dengan Mbak Gafarina Rosyada. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi dan institusi. Institusi Islam adalah sistem yang terdiri dari komponen yang bekerja sama untuk menciptakan masyarakat sejahtera dan beriman. Fungsi institusi Islam adalah menciptakan masyarakat sejahtera, mengajarkan ajaran Islam, mengatur kehidupan masyarakat, menyediakan pelayanan sosial, dan mengembangkan ekonomi. Unsur-unsur institusi Islam meliputi khalifah, yaitu pemimpin yang mengatur kehidupan masyarakat dan mengimplementasikan ajaran Islam. Yang kedua, ulama atau cendekiawan yang mengajarkan dan memberikan fatwa. Dan yang ketiga, majelis atau dewan yang membahas dan memutuskan masalah-masalah masyarakat. Yang keempat, qadhi, yaitu hakim yang memutuskan perkara-perkara hukum Islam. Yang kelima, mutasib, pengawasan yang mengawasi pelaksanaan ajaran Islam. Contoh institusi Islam modern adalah masjid, pesantren, zakat dan sedekah, Baitul Mal, dan Dewan Ulama.
Institusi dalam Islam. Dalam bahasa Inggris dijumpai dua istilah yang mengacu kepada pengertian institusi atau disebut lembaga, yaitu institusi dan institution. Istilah yang pertama menekankan pada pengertian institusi sebagai sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan istilah kedua mendekatkan pada pengertian institusi sebagai suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Contoh institusi dalam Islam. Yang pertama, masjid. Masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan masyarakat Muslim. Dan yang kedua, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan ajaran Islam dan mengembangkan pengetahuan. Yang ketiga, zakat dan sedekah sebagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat, Baitul Mal sebagai lembaga yang mengelola keuangan negara dan masyarakat Muslim. Dan yang kelima, Dewan Ulama sebagai lembaga yang terdiri dari ulama dan tokoh masyarakat yang membahas dan memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dan yang keenam, nikah sebagai institusi yang mengatur pernikahan dan kehidupan keluarga dalam Islam. Dan yang ketujuh, wakaf sebagai institusi yang mengelola harta benda yang diwakafkan untuk kepentingan masyarakat. Dan yang kedelapan, hizbah sebagai institusi yang mengawasi pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah bahwa ritual dan institusi dalam Islam memiliki peran penting dalam membentuk identitas sosial dan spiritual masyarakat Muslim. Ritual dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ritual yang memiliki dalil yang tegas dan eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ritual yang tidak memiliki dalil institusi dalam Islam adalah sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam yang sengaja diadakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Institusi sosial dalam Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memiliki sifat kekal. Baik, sekian dari penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.